Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mugni. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan usul fikih pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini, usul fikih belum dibukukan karena usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriah, dan pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam itu semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab tetapi memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu untuk menetapkan kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Mustafa Said Al-Khin memberikan argumentasinya bahwa usul fikih ini ada sebelum fikih. Alasannya bahwa usul fikih ini merupakan pondasi, sedangkan fikih merupakan bangunan yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah tentu usul fikih ada sebelum fikih. Kesimpulannya tentu harus ada usul fikih sebelum adanya fikih. Jawaban itu benar apabila usul fikih dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bahkan merupakan sebuah ilmu yang khas. Ketika para sahabat misalnya dihadapkan kepada persoalan hukum, tentu mereka mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dengan dari Nabi langsung. Maka hal itu bisa dipandang bahwa metode pemecahan hukum ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari di Al-Quran atau bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu pembukuan usul fikih. Salah satu pendorong diperlukannya pembukuan usul fikih ini adalah perkembangan wilayah Islam yang semakin meluas. Artinya adalah pada saat itu perkembangan Islam terjadi ekspansi atau perluasan wilayah sehingga sangat meluas dan tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukannya. Untuk itu para ulama Islam membutuhkan kaidah hukum yang sudah dibukukan untuk dijadikan rujukan dalam menggali dan menetapkan ilmu. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tampil berperan dan meramu, mensistemasikan dan membukukan usul fikih. Upaya membukukan ini seperti disimpulkan Abu Sulaiman, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan Islam di masa itu. Perkembangan pesat ilmu ini, keislaman dimulai dari masa Harun Ar-Rasyid, Khalifah kelima dinasti Abbasiyah yang memerintah selama 23 tahun. Kalau dikembalikan kepada sejarah, yang pertama berbicara tentang usul fikih itu adalah sebelum dibukakannya itu adalah para sahabat dan para tabi'in. Hal ini tidak diperselisihkan, namun yang diperselisihkan adalah orang yang mula-mula mengarang kitab usul fikih ini sebagai salah satu disiplin ilmu literasi, terdiri dari berupa sifat umum dan mencakup segala aspeknya. Untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu teori-teori penulisan dari ilmu usul fikih itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.